Terus kami orang pribumi ini, orang Dayak, orang Melayu, orang Cina mau makan apa? Merantau keluar. Kami merantau di luar kerja di Malaysia sana. Iya. Kalian tambahkan lagi beban kami di Kalimantan. Bang Lima, ada isu-isu transmigran pengen ke Kalimantan, tanggapannya tuh gimana ya kira-kira Bang Lima? Saya ini lahir di zaman milenial, punya Iya. HP lah. Siap. Keren juga, ganteng juga. Ganteng, sari ganteng. Sari ganteng. Terus Bang Lima, ada isu-isu transmigran pengen ke Kalimantan, tanggapannya tuh gimana ya kira-kira Bang Lima terhadap pemerintah? Mungkin himbauan, mungkin lewat video ini bisa didengar kepada masyarakat luas. Ya. Jujur saya pribadi tidak setuju dengan transmigrasi. Karena transmigrasi sangat merugikan orang pribumi. Kami juga butuh pembangunan, kami juga butuh pekerjaan. Kami sampai bekerja di negeri orang, di Malaysia. Karena kami tidak mempunyai lahan pekerjaan di sini. Anak-anak kami banyak yang nganggur. Ya, di Pontianak itu lihat banyak yang pengangguran. Tapi kenapa negara ini memberikan transmigrasi, sedangkan kami sendiri di sini agak susah. Seperti dispesialkan gitu ya? Iya, dispesialkan. Mereka mendapatkan fasilitas rumah, tanah, gaji. Sedangkan kami orang pribumi saja, itu jangankan rumah, beladang aja kami dilarang. Ya. Bakar lahan dimarah, dimarah, dipidana, dipenjarakan lagi yang kemarin saya lepaskan itu. di Sintang ya? Di Sintang, Iya. banyak itu di Sintang. Iya, benar-benar. Jadi kami orang pribumi ini juga butuh pekerjaan, Iya. butuh rumah, butuh tanah. Banyak yang pengangguran di kota kami, di kota Pontianak, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, Selatan, Utara, Timur. Iya, semua Kalimantan. Ya, banyak. Jadi itu pelanggaran HAM terhadap satu suku. Ya. Pelanggaran HAM berat. Iya. Jadi Panglima, solusi buat pemerintah harusnya gimana sih idealnya menghadapi transmigran yang ingin masuk ke Kalimantan tuh? Gimana sih kira-kira strateginya? KB tadi kalau nggak salah ya Panglima ya. Saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Seberangan. Kalau kalian berkeluarga lah yang beraturan, jangan semua mau hati beranak. Ya. Iya. Karena tanah kalian itu kan sudah kecil. Masa setiap tahun kami orang Kalimantan harus menampung kalian? Iya. Pemerintah juga harus buat perda, peraturan daerah. KB itu diterapkan di Jawa, di Pulau Jawa sana. Jangan diterapkan di Kalimantan. Iya. Orang kami di sini susah, orang pribumi di sini. Di sini ada orang Dayak, ada orang Melayu. Semua hidup ya rukun ya. Orang iya. Jadi 3 suku ini, suku terbesar di Kalimantan ini, juga banyak yang nganggur. Susah juga ya. Susah kami hidup di sini. Ditambah lagi beban orang pendatang datang ke daerah kami. Terus kami orang pribumi ini, orang Dayak, orang Melayu, orang Cina mau makan apa? Merantau keluar. Kami merantau di luar kerja di Malaysia sana. Iya. Kalian tambahkan lagi beban kami di Kalimantan. Orang-orang kami yang dah bekerja, ujung-ujungnya di PHK, dimasukinlah orang-orang dari Jawa. Iya. Mereka dibuatkan rumah, dibuatkan segala
fasilitas lengkap, fasilitas lengkap, tanah dikasih, Lahan. gaji lagi lahan. Kami ya yang orang pribumi dapat apa? iya, Kami orang pribumi lalu jadi mengemis-ngemis di tanah kami sendiri untuk meminta kerja. Bahkan ada satu PT itu melarang orang pribumi itu bekerja. Oh, yang baru kemarin ya Panglima ya. Yang di Kalteng itu, awas itu saya cari tuh orangnya. Wah, Kamu akan berhadapan sama saya itu. Nggak boleh seperti iya, itu. benar. Membatasi orang untuk kerja di tanah sendiri. Iya. Jadi kalau pemerintah bijak cepat menanggapi masalah pertumbuhan manusia di Pulau Jawa sana, itu tidak akan manusia tumbuh tidak beraturan. Artinya pemerintah setempat harus berperda. Terapkan KB yang melanggar itu dikasih sanksi. Seperti itu. Iya. Jangan di Kalimantan disuruh buat KB. Ujung-ujungnya Kalimantan ini jadi penampung manusia yang tidak beraturan. Iya. Perampok lah, Iya. ya. Jadi radikalisme lah. Iya. Nanti ujung-ujungnya perang saudara. Iya, di sini, ribut. Iya. Kami juga yang pribumi disalahkan, dibilang manusia barbar. Iya. Padahal kita ngebela. Padahal kami membela, kami punya hak di sini. Iya. Kami suku pribumi di sini. Yang patut juga pemerintah perhatikan. Iya. Benar. Kenapa hanya orang di Jawa sana diperhatikan? Kenapa kami tidak dibangun? Hasil bumi kami dibawa ke Jawa. Tanah kami tidak dibangun, daerah kami. Kami juga tidak boleh bekerja di tanah kami. Orang dari Jawa disuruh bekerja di sini. Maunya pemerintah kayak apa? Iya. Marahlah kami. Iya. Jadi ini pelanggaran HAM berat. Ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Memang kita orang Dayak butuh pembangunan. Kami Yap. butuh pembangunan. Cuman bukan mengirim orang masuk lebih banyak ke Kalimantan tanpa infrastruktur yang jelas ya Panglima ya. Iya, itu saja tidak mendidik. Iya sih. Berikanlah edukasi kepada masyarakat yang di sana. Seperti apa berkeluarga itu, Iya. seperti apa nikah itu, seperti apa mendidik anak itu, keluarga itu. Iya. Iya. Beraturan. Jadi nanti ada yang tumbuh sampai 7-8 orang. Iya. Ada yang jadi perampok, ada yang jadi pengangguran, Ada yang radikal. ada yang jadi radikal. Ribut semuanya. Kayak yang di kasus sosial media ya Panglima ya. Oh, Kita sering itu. nggak usah sebut namanya, udah banyak kali Panglima ngurus itu ya. Sampai capek ya Panglima ya. Capek, jarang di rumah nih. Ngurus itu, tak itu. Iya. Waktu kita kebuang sia-sia cuman Iya. ngeladen kayak gitu-gitu. Butuh masa depan, butuh makan, butuh hidup. Iya. Yang itu, tak itu diurus. Iya. Banyak komen-komen kebencian ya. Kita nggak terlalu ngurus lah gitu-gitu Iya. bro. Panglima juga sibuk berkebun, punya kesibukan sendiri. Iya. Belum lagi pengikutnya yang banyak gitu ya Panglima. Jadi ya mesti bagi-bagi waktu lah. Jarang istirahat. Tapi Panglima, aku pribadi nih sebagai anak muda milenial, aku bersyukur sih punya Panglima yang ngikutin sosial media gitu. Karena kan banyak nih Panglima yang komen di YouTube sekarang tuh kayak komen, aku kira Panglima tuh tinggal di gua, tinggal di hutan. Tapi sekarang Panglima juga bisa mantau dari sosial media gitu. Jadi ngikutin sosial isu yang terjadi sekarang Panglima ya. Iya. Saya tumbuh dan lahir di era Digital. globalisasi, era digital. Iya. Ya saya ngikuti zaman. Saya punya mobil, punya rumah, Modern ya. modern juga karena saya lahir di tahun milenial. Iya, benar-benar. Ada Harley juga ya Panglima. Iya. Ya? Kalau Panglima itu tinggalnya di gua atau di hutan, kapan dia mau mendidik masyarakatnya? Panglima itu di kerajaan, kalau di zaman kerajaan. Iya. Kalau di zaman sekarang ya di zaman milenial ya tumbuh seperti ini. Saya punya Iya. HP, Iya. punya rumah, punya mobil, punya Punya motor, punya Facebook. Saya ikuti zaman. Jadi berpikirlah secara logika. Iya, benar. Itu yang di hutan itu roh leluhur kami panggil. Itu ketika kami mempunyai masalah perperangan, kami panggil itu leluhur namanya. Kami mengadakan ritual. Yang manggil itu ya saya seorang Iya. panglima. Sebagai petinggi adat lah ya. Ya, saya panggil mereka, bahasa kami matok. Matok. Ya matok. Jadi kalau kalian berpikir seorang panglima itu tinggalnya di hutan, bodoh amat lo. Terlalu lama nonton sinetron.
Terlalu primitif. Primitif pemikirannya. Iya, orang Dayak Berpikir itu secara logika. Kalau Iya. panglima itu tinggal di hutan, gimana dia mau nidik pasukannya, Iya. nidik prajuritnya, ngatur masyarakatnya? iya, benar. Kan logikanya kalian harus main. Iya. Jadi dikasih pendidikan harus pintar. Iya, jangan Harus nggak bisa pandai. mikir. Iya. Harus bisa mikir. Jangan ikut sinetron yang aneh-aneh, lemak lampir apa segala. Saya ini lahir di zaman milenial, punya Iya. HP lah, Siap. keren juga, ganteng juga, Ganteng, sari ganteng. sari ganteng, Santuy ya. santuy, terus bisa ngopi. Bisa ngopi juga gitu. Jadi salah banget kalau kalian berpikir panglima tuh primitif, tinggal di gua, jauh dari kata modern. Enggak lah, bro. Kerajaan dijamu mereka. Iya, ini udah tahun berapa, bro? Ini udah tahun 2020, bro. Era digital gitu. Jadi panglima hadir juga di era kayak gini ya bagusnya bisa memantau semua perkembangan masalah yang terjadi di masyarakat kan. Kalau di hutan terus tetap ada masuk hutan, cuman punya waktu keluar lah. Bersosialisasi juga sama orang lain ya. Betul panglima ya? Ya. Ya, itulah nasihat-nasihat nih, petuah-petuah dari Panglima Dilah. Semoga bisa inilah menjadi sebagai acuan lah, sebagai apa ya, nasihat kepada kalian lah. Semoga bisa kalian dengerin, mau dengerin juga boleh, nggak juga ambil yang baik lah. Betul Panglima ya? Betul, betul, betul sekali. Ada yang mau disampaikan lagi Panglima? Mungkin kasus apa yang pengen disampaikan, kita langsung bahas, diluruskan di video supaya tidak terjadi simpang siur. Ini mengenai di Kinipan, Oh, Kinipan, Kalteng ya? Kalteng. Bagi instansi yang terkait, siapapun itu, pemimpinnya di daerah itu, tolong hutan adat kami yang dirusak. Apapun alasan kalian, bayar apapun kalian, mau bangun apapun di situ, jangan sekali-sekali dirusak. Itu yang tersisa lagi di Kinipan. Ya. Jangan dilanggar ya. Ya, dan masyarakat di situ jangan mau dirayu, jangan mau dibujuk, semuanya itu sia-sia. Ya. Dan nikmatinya hanya sebentar. Bagus hutan itu dibiarkan, kalian ambil hasilnya, mau buat rumah terserah, ya, mau mancing, mau berburu, itu dia. Jadi alam itu harus tetap terjaga, terlindungi, adat istiadat itu tetap eksis di Kinipan, dan jangan terbujuk rayu oleh orang-orang Berdasi. yang berdasi. Mereka sebenarnya pembohong besar. Ingat, Iya. tidak ada sama sekali, Iya. bohong semuanya. Nanti kalian akan ditangkap di tanah kalian sendiri, kalian akan jadi kuli di tanah kalian sendiri, kalian akan jadi pengemis di pekerjaan kalian di kampung kalian sendiri, dan kalian akan dipenjarakan di tanah kalian sendiri. Dijajah juga ya. Dijajah, dibohongi, diiming-imingi, habis itu nanti ditendang. Bah! Kalian jadi penonton lapar di tanah yang kaya ini. Iya. Itu pesan saya. Siap. Oke. Mantap. Ya itulah buat udah pesan Panglima. Semoga suara kita didengarkan. Kalau tidak ya kalian berhadapan langsung dengan Panglima Jila. Saya tidak pernah main-main dengan kata-kata saya. Oke. Oke, kita akan makan ikan bentar lagi matang, Bro. Yuk. Udah cukup ngomong yang berat-berat. Ntar kalian tegang. Oke. Kita dengar nih di masyarakat nih Panglima, ada yang bilang kalau suku Dayak itu suku barbar gitu, dimana acara adatnya tuh pakai senjata tajam, pakai mandal. Nah itu gimana sih Panglima? Mungkin kita boleh kasih pandangan lah buat orang yang belum mengerti lah, gimana Panglima ceritanya?